Selamat pagi Ibu Bapak, selamat datang di Klasis Gunung Kidul. Perkenalkan, saya Wahyudi Nugroho di Badan Pelaksana Klasis 52 Gunung Kidul. Kami ditugasi di bidang Kespel. Di Klasis Gunung Kidul memiliki 13 gereja yang tentu masing-masing gereja yang tersebar di Gunung Kidul itu memiliki potensi ekonomi jemaat yang bisa dikembangkan tentu sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Di antara yang ada adalah industri olahan pangan, baik dari beras, ada produk kerupuk, kemudian dari ikan tuna, ada tahu, ada bakso, ada abon, yang ini mungkin sudah dikenal di Sinode GKJ. Kemudian ada seni kriya, ada lukis bakar, kemudian ada juga industri kulit, yang ini semuanya belum dikoordinir untuk dikembangkan lebih baik, masih bersifat perorangan. Oleh karena itu kami menyambut gembira ketika Sinode memfasilitasi untuk pengembangan ekonomi yang ada di jemaat kami menjadi lebih berdaya lagi, mengembangkan ekonomi jemaat yang ada di Klasis Gunung Kidul ini untuk lebih diberdayakan, baik untuk kekuatan jemaat itu sendiri maupun pelayanan di Klasis Gunung Kidul. Demikian informasi dari kami Klasis Gunung Kidul. Selanjutnya kami mohon dukungan dari gereja-gereja se-Klasis Gunung Kidul. Demikian pula dukungan dari Sinode supaya upaya pengembangan ekonomi jemaat di Klasis Gunung Kidul ini boleh berjalan dengan baik, semuanya untuk pelayanan jemaat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Ya, nama saya Sentot Ariwibowo dari Klasis Gunung Kidul. Usaha saya bergerak di bidang kerajinan gambar bakar atau pirografi yang memanfaatkan media kayu, bisa triplek. Saya memulai usaha ini tahun 2017, berawal dari teman yang memperkenalkan melalui gambar di media kulit, dan saya mencoba mengembangkan di triplek. Waktu itu saya kasih tambahan jam dinding untuk lebih mengarahkan ke produknya ke arah fungsional, dan ternyata pasar menanggapi dengan baik. Saya memilih untuk bidang ini karena saya merasa passion saya di sini, dan saya bekerja menikmati dengan senang hati, dan ternyata sesuatu yang dikerjakan dengan senang hati itu bisa menghasilkan. Terutama kita melihat barang-barang yang sudah tidak terpakai, misalkan ada bekas kayu yang bekas gergajian kayu, itu bisa kita gambar dan ternyata bisa memberikan nilai lebih. Triplek yang sebelumnya itu tidak cuma polos dan harganya murah, itu nanti ketika sudah diproses dengan gambar bakar akan menjadi nilai tambah yang plus. Ya, mungkin bisa kita kembangkan lagi melalui bingkainya yang dari sampah-sampah kayu atau bekas kayu bekas yang sudah nggak terpakai dan dirangkai, dan ternyata menjadi produk olahan yang mempunyai nilai plus. Selain di bidang pirografi ini, saya juga menggeluti untuk relief, taman relief yang dari semen untuk seperti air terjun, waterfall gitu. Dan apa yang saya kerjakan ini juga ternyata bisa berpengaruh untuk teman-teman sekitar saya dan bisa menyerap untuk tenaga kerjanya, karena untuk mengerjakan ini butuh beberapa orang, dan saya juga bersyukur bisa mempekerjakan teman-teman yang
yang notabene tidak punya pekerjaan. Dan juga untuk yang lain, lukis di tembok, mural, itu juga saya kerjakan, dan itu juga tidak bisa dikerjakan sendiri. Untuk teman-teman yang punya bakat di bidang ini pun akhirnya bisa ikut andil dalam pekerjaan ini. Ya, untuk harapan saya ke depan, saya berharap usaha ini bisa lebih besar lagi dan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kalau untuk yang gambar bakar sendiri, harapan saya bisa meraih pasar kalau bisa ke luar negeri atau ekspor. Dan saya mohon dukungannya dari teman-teman di Sinode untuk mensupport apa yang saya kerjakan. Ya, terima kasih untuk semua dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Perkenalkan, nama saya Bani, saya dari Klasis Gunung Kidul. Saya mau menceritakan sedikit mengenai usaha yang Tuhan percayakan pada kami. Kami memulai usaha ini dari semenjak tahun 2011. Usaha kami bergerak di bidang pembuatan tas biliar yang mengacu pada hobi dan kesenangan kami. Jadi kenapa kami memulai bisnis ini memilih memproduksi tas biliar? Biliar adalah hobi kami, hobi saya. Waktu itu ketika saya masih remaja, saya mau membeli tas biliar, tentu saja harganya tidak sedikit, dan kami berusaha bagaimana caranya bisa memilikinya tanpa harus membeli, yaitu membuatnya. Dari sampel 1-2 yang kami produksi, ternyata saya bisa memakainya secara pribadi. Kebetulan rekan-rekan kami juga senang atas hasil yang kami produksi, jadi terjadilah jual beli, sehingga saya tertarik untuk bisnis itu dan melanjutkannya. Berawal dari pemasaran teman ke teman, ke penjual, bahkan ke distributor, bahkan sampai ke luar negeri kami lalui dari kurang lebih 8 sampai 9 tahun ini. Awal usaha yang kami dirikan bermula dari saya selaku pembuat, masih mandiri waktu itu. Saya dibantu istri saya yang waktu itu masih memproduksi kurang lebih sekitaran 2-3 tas setiap bulannya. Terus saya berencana membawa pekerjaan ini ke desa, tepatnya di Menggoro ini, untuk supaya dapat bisa berkembang, dapat bisa menjadi berkat bagi banyak orang, yang tidak hanya kami, dari rekan atau saudara-saudara yang beragama lain, muslim dan yang lain pun bisa menikmati hasil dari berkat yang Tuhan berikan ini. Yang dulu kami memulai dari 1, 3, 5 karyawan.
yang masih di usia 3 tahun sampai 5 tahun, ternyata Tuhan percayakan hal lain, hal yang lebih besar, sehingga waktu ini sekarang kami mempunyai 27 karyawan. Untuk produk yang kami buat atau kami bikin, kami milih 2 segmen, yaitu segmen non kulit dan kulit asli. Kebetulan untuk desain sendiri saya yang, karena saya hobi dan saya suka mendesain, saya sendiri yang mendesainnya. Kenapa kami memilih 2 jenis tipe dan bahan yang berbeda? Karena kami akan klasifikasikan, yaitu untuk pasaran ekonomi atau kelas mahasiswa, dan untuk pasaran yang lebih di atasnya lagi atau lebih bagus. Nah, di 2 segmen ini, terkhusus untuk tas kulit, kami memainkan tipe custom, yaitu sesuai permintaan, yang bisa dipilih, dimodifikasi, bahkan disertakan gambar yang bermacam-macam. Untuk pasar jangkauan pemasaran yang kami ampu, yang kami jalani, pertama-tama pasti untuk pasar domestik, di mana pasar domestik itu kami harus laluinya untuk bisa sampai naik tingkat atau bisa ke luar negeri. Nah, pasar domestik yang kami jalani awal adalah di Jogja sendiri, karena di Jogja dengan jumlah mahasiswa yang banyak, dengan penggemar hobi biliar yang banyak, itu menjadi pasaran yang sangat memungkinkan untuk kami memulai di awal. Nah, setelah itu kami lanjut ke kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, bahkan untuk pulau-pulau yang di luar Jawa kami jangkaui dengan pemasaran menggunakan media sosial. Setelah kami lakukan itu, puji Tuhan kami mendapatkan penawaran-penawaran atau pembelian dari luar negeri, Jepang, Perancis, Jerman, Amerika, yang pernah kami pasarkan, kami kirimkan barang. Ternyata antusiasme yang sangat tinggi dari mereka. Banyak hal kendala yang kami peroleh memang. Saya yang belum punya pengalaman sama sekali untuk mengekspor sebuah produk, menjadikan saya belajar membuat produk yang berkualitas, yang tentunya bisa membawa nama Indonesia, nama desa, bahkan nama masyarakat sekitar itu menjadi terangkat. Pengalaman setelah kami menjalani bisnis ini, sampai pada akhirnya ada seorang klien dari Jepang yang datang kemari untuk menawari kami sebuah bekerja bersama atau kerjasama yang sangat memungkinkan sekali untuk kami mengembangkan produksi ini lebih besar lagi dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Hal itu memang merupakan suatu tantangan dan berkat dari Tuhan yang harus saya bisa laksanakan, bisa luluskan untuk semuanya demi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Untuk motivasi sendiri yang saya ambil selama ini, saya melihat banyak hal mengenai bisnis yang berjalan tanpa arah dan tujuan. Sedangkan saya mengambil bisnis ini dari sekedar hobi yang harusnya bisa menguntungkan untuk saya pribadi, bahkan keluarga, bahkan masyarakat sekitar. Memulai bisnis harus dengan tekun, harus dengan sabar, dan tentunya harus dimulai dengan doa. Nah, motivasi yang saya dapat kan adalah bagaimana caranya sebuah produk yang baru, yang dikatakan masih belum mempunyai pangsa pasar yang jelas,
untuk bisa sampai mempunyai pangsa pasar yang jelas. Nah, itu adalah motivasi saya. Untuk sahabat teman-teman yang belum atau bahkan sudah memulai bisnis atau pekerjaan yang Anda inginkan, Anda sukai, saya mempunyai sebuah tips atau dukungan gimana cara saya memotivasi saya sendiri untuk bisa bertahan, untuk bisa melalui anak tangga level step up yang Tuhan berikan pada kami adalah tentunya satu, serahkan semuanya kepada Tuhan dengan doa, dengan keinginan yang disampaikan. Nah, dengan sabar untuk menjalaninya dan ikhlas menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau hal itu dilakukan, dijalani, bahkan disyukuri, saya yakin semua pasti akan menerima kesempatan atau menerima upah yang dari Tuhan itu tepat pada waktunya. Di masa pandemi ini memang sangat sekali berpengaruh di produksi kami, tetapi puji Tuhan, dengan doa yang kami panjatkan, dengan ucapan syukur yang kami lakukan, kami bisa melalui ini semuanya dengan pertolongan Tuhan. Yang seharusnya kami berhenti, kami tetap berjalan terus. Yang seharusnya kami mengurangi karyawan, puji Tuhan malah kami harus menambah. Nah, jangan takut, jangan khawatir kalau sebuah usaha yang Anda jalani itu sudah Anda serahkan, yang tentunya secara sepenuhnya. Nah, hal motivasi yang saya dapat ini saya bagikan untuk rekan-rekan semuanya agar tetap bersemangat, agar tetap fokus pada tujuan masing-masing, dan jangan lupa selalu sertakan Tuhan dalam setiap hari, setiap waktu, dan setiap pagi. Saya mendukung usaha dan kegiatan rekan-rekan semuanya dalam doa. Tuhan Yesus memberkati, dan saya minta tolong untuk usaha kami juga bisa didoakan supaya apa yang Tuhan percayakan ini bisa lebih semakin besar, semakin memberkati orang-orang, dan juga untuk basis, sinode, bahkan keluarga besar GKJ Gunung Kidul, GKJ di Indonesia bisa berdoa menyertai kami semuanya. Puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Aldri Budiarta, umur 18 tahun. Saya kerja di sini sejak tahun 2017. Dan mengapa saya bekerja di sini? Karena mungkin daripada keluar kota, jauh dari rumah, jauh dari keluarga, itulah mengapa saya kerja di sini, yang satu desa, dan juga cukuplah untuk membuat jajan uang gaji gitu. Dan harapan saya untuk pekerjaan ini semoga lebih besar, lebih maju, mungkin seperti yang ada di kota-kota. Karena dulu pertama waktu kerja di sini masih cuma 4 orang, jatuh bangun, dan alhamdulillah bisa sampai segini dan mempunyai banyak teman, dan semoga terus seperti itu. Dan mengapa saya tadi bilang kalau bekerja di sini lebih enak dibanding luar, karena mungkin kalau teman-teman ingin desanya berkembang pesat, mungkin bisa mengikuti tetangga atau mungkin bangun kerja sendiri walaupun itu dari kecil. Kalau seumpamanya menjadi besar,
itu sudah menjadi bonus untuk kita, dan terus pertahankan semoga untuk semakin lebih baik lagi. Terima kasih.